Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa pendopo alam yang saya cintai dan saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka acara pengajian rutinan di pendopo alam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya. Nikmat yang sangat besar sekali adalah nikmat kita diberi iman dan Islam. Semoga saja kita selalu diberi iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nikmat selanjutnya adalah kita diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat badaniah ataupun rohaniah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa ngaji bareng di pendopo alam ini. Para pemirsa yang budiman, marilah kita semak bersama-sama. Kali ini saya akan membawakan tema, janganlah kita membanggakan diri akan harta kita. Sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Dan semoga kita tergolong umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti firman Allah tadi yang berbunyi, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Innallaha saat temane Gusti Allah iku la yuhibbu, ora seneng al mutakabbirina ing wong kang padha sombong-sombong. Jadi kita tidak boleh sombong apabila kita diberi nikmat, baik nikmat dalam bentuk harta. Kita jangan membanggakan harta kita, karena sesungguhnya harta hanyalah titipan, suatu amanat yang harus kita tasarufkan ke jalan yang benar agar kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Ini ada ceritanya zaman dahulu, adalah cerita Nabi Sulaiman. Seperti biasa di pengajian pendopo alam ini kita membaca kitab dulu, lalu kita terjemahkan. Langsung saja kita mulai, para pemirsa pendopo alam yang kami muliakan. Kita semak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiyalan dan ceritake ana Sulaimana sak temene Kanjeng Nabi Sulaiman. Alaihi iku tetep ing atase Sulaiman asholatu ta'i rahmat ta'lim wassalamu lan keselamatan. Lama usia semangsane wis den jembarake sapa alaihi Nabi Sulaiman fi dunyahu ing dalem urusan dunya. Fi dunyahu ing dalem dunyane Nabi Sulaiman wa hakamalan bisa ngukumi sapa Nabi Sulaiman, ngukumi al ingsa ing manusa wal jinalan ing jin wal wuhusyalan ing hayawan kesit. Hayawan kesit itu maksudnya adalah seperti kuda pokok yang bisa berlari kencang. Wa tuyura lan pira-pira manuk
wa hakama lan bisa ngukumi sapa Nabi Sulaiman aryaha ing pira-pira angin. Asyad mongko rumangsa sapa nafsu, asyad mongko rumangsa apa nafsuhu awak dhewe Nabi Sulaiman. Pasta dana mongko nyuwun izin sapa Nabi Sulaiman Rabbahu ing pangerane Nabi Sulaiman. Faqala tumuli matur sinten Nabi Sulaiman, ya Rabbi duh pangeran ingsun, idzan li kula aturing izine panjenengan li maring ingsun hatta utia sehingga bisa aweh sapa ingsun rizqa kulli marsukin ing rezekine saben-saben makhluk kang den rezekane sanatan ing dalam setahun kamilatan kang sempurna. Wa tumuli aweh wahyu sinten Allahu Gusti Allah Ta'ala halima luhur sapa Allah. Aweh wahyu ilaihi maring Nabi Sulaiman, innaka sak temene sira Nabi Sulaiman iku latas tati'u ora kuwasa. Faqala tumuli matur mareh sinten Nabi Sulaiman, ilahi duh pangeran ingsun, idzan li kula aturi ngizini sinten panjenengan li maring ingsun yauman ing dalem sedina. Wa adzina tumuli ngizini lahu maring Sulaiman sapa Allahu Gusti Allah yauman ing dalem wektu sedina. Wa amara tumuli perintah sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihi iku tetep ing atase Sulaiman as-shalatu utawi rahmat timbas salamulan keselamatan. Perintah al-insa ing manusa wal jinna lan ing jin ayatu yen padha teka sapa manungsa karo jin bijami iman kelawan sekabehane manusa fil ardi ing dalam bumi. Wa amara lan perintah sapa Nabi Sulaiman ayat baho yen to padha masak utawa padha matengi sapa man lan jin mau wa yahyura lan yen padha teka sapa wong ma ing barang yahyuru kang wis teka apa ma patoba mongko padha matengi sapa wong wa dzara lan padha teka sapa wong arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane. Suma amara tumuli perintah sapa Nabi Sulaiman asiba ing angin siba. Allah tahaba yen ta ora niup apa siba alal mai ing atase banyu. Alal makulati ing atase saben-saben alal makulati ing atase pira-pira panganan hatta la tafsuda singga orang rusak apa angin siba atau ama ing panganan wa amarolan yen to perintah sapa Nabi Sulaiman aya supaya to padha nata utawa nglarik-nglarik sapa wong ing to'am bisa roi ing dalem ora-ora wasiatin kang jembar. Pakana mongko ana apa tulus si hati diawane panganan mau masirata syahrin ing dalam pelakon sewulan wakis lan madakno sapa sira alai ing ngatasé simat utawa panganan mau alaihi ing ngatasé dawane alaihi madake ing atase dawane arzahu ing jembare sehat. Suma auha tumli aweh wahyu sinten Nabi suma auha tumli aweh wahyu sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah ila Sulaiman maring Nabi Sulaiman. Alaihi iku tetep ngatasi Sulaiman asulatu tai rahmat taklim
wassalamu lan keselamatan. Ayat tadya yen to ngawiti sapa wong minal makhlukati saking pira-pira makhluk. Kala mongko matur sapa Sulaiman, isukanil bari kelawan pira-pira makhluk kang manggon ana ing daratan wal bahri lan makhluk kang manggon ana ing lautan. Wa amaratu muli perintah sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah min sukani saking pira-pira min sukanil bahri saking makhluk kang manggon ana ing lautan. Min sukanil bahri saking makhluk kang manggon ana ing daratan wal bahri lan makhluk kang manggon ing segara al muhiti kang ngliputi ing segara hutan ing iwak hut. Biaya tiyayan tanekani sapa iwak hut dakwata Sulaimana ing undangane Nabi Sulaiman. Wa rafa'atu muli ngangkat apa iwak hut, wa rafa'alan ngangkat apa al-hutu iwak hut roksahu ing sirai iwak hut, wa taqaddamalan ngawiti apa iwak hut nahwasimati ing arahe panganan. Wa qala lan ngucap sapa iwak hut, ya Sulaiman, Nabi Sulaiman, Wajala teman-teman sendiriake sapa Allah Gusti Allah rizki fi hadil yaumi ing dalam rizki ikilah dina iku alaika ing atase sira. Faqala monggo matur sapa Sulaiman alaihi salatu wasalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam, yunaka ngalapo sapa sira wa ta'amalan mangano sapa sira fakta dia mongko ngawiti sapa iwak hut wa atama mongko durung sempurna lahzatan ing dalam wektu sedina hatta tabla sehingga hatta yaptala sehingga durung warak sapa baut zalikar jadi ing mengkono tambahan kula huya sekabehane sehat. Sumana dia mulai undang-undang apa baut ya Sulaimanu Nabi Sulaiman an sabani asbini kula aturi mareki sinten panjenengane ingsun. Pak ini mongko sak temene ingsun iku jaiun iwak kang ngelih. Pakola mongko matur sapa Sulaiman, ama sapita ana tah durung wareg sapa sira. Kala mongko matur sapa iwak hut, ilal ana ing dalem ikilah sak menika masyapita durung wareg sapa ingsun. Pakadha zalika mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono matkur karo mongko nyungkel sinten Nabi Sulaiman sajidan hale sujud. Wa qala lan donga sapa Nabi Sulaiman subhanaman subhana lan ma sucine Allah subhanaman lan ma sucine zat takafala kang nanggung rezeki takafala kang nanggung sapa zat biriskin lan rezeki kula marsukin ing sekabehane pira-pira wong kang den rezekeni min haitsu la yasuru ing saking ing dalem dinggon sekirane ora ngerti sapa ingsun. Maksudnya cerita ini adalah ketika Nabi Sulaiman sudah tercukupi kebutuhannya. Nabi Sulaiman adalah seorang raja dan seorang nabi yang punya mukjizat, bisa berbicara dengan hewan, dan seorang nabi yang kaya raya. Sehingga dengan kekayaannya itu dia merasa bangga diri. Maka Allah langsung menegurnya. Karena kalau nabi itu kan mempunyai sifat maksum atau direksa daripada perbuatan dosa.
ketika Nabi itu akan melakukan dosa, maka Allah menjaganya, tidak jadi. Jadi meskipun Nabi Sulaiman sombong, Allah langsung menegurnya dan dia minta izin. Istilahnya sekarang sudah merasa kaya, dia berdoa kepada Allah minta izin. Doanya adalah, ya Allah, berilah aku, izinkanlah aku untuk memberi makan seluruh makhlukmu yang ada di daratan atau di lautan selama 1 tahun. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan mampu akan menanggung rezekinya makhluk yang ada di daratan atau di lautan selama 1 tahun. Setelah itu Nabi Sulaiman berdoa lagi, ya Allah, izinkanlah aku untuk memberi rezeki kepada makhlukmu selama 1 hari. Maka Allah memberikan izin kepada Nabi Sulaiman selama 1 hari. Nah, setelah Allah memberikan izin kepada Nabi Sulaiman untuk memberi rezeki pada makhluk selama 1 hari, maka Nabi Sulaiman memerintahkan manusia, jin, dan segala makhluk yang ada di bumi ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengumpulkan atau berkumpul di suatu lapangan lah istilahnya. Selama beberapa hari, selama 40 hari, seluruh manusia dan jin dikumpulkan. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa memerintah manusia dan jin, dan dia juga memerintahkan angin supaya tidak berhembus. Jadi setelah dikumpulkan manusia dan jin itu selama 40 hari, disuruh memasak. Setelah masakan itu siap saji, setelah matang semuanya, maka Nabi Sulaiman perintah kepada angin supaya tidak bertiup, agar makanan itu tidak rusak atau tidak basi. Memang mukjizatnya Nabi Sulaiman itu hebat sekali. Bisa memerintah jin, manusia, setan, angin, dan dia juga bisa berbicara dengan hewan. Itulah mukjizat Nabi Sulaiman. Angin diperintah supaya tidak bertiup atau berhembus, agar makanan yang telah matang itu tidak rusak. Setelah semua persiapannya selesai, masakan selama 40 hari sudah selesai, sudah siap saji, maka orang dan jin itu disuruh untuk menatanya. Tatalah luasnya lapangan itu atau tempat itu, kalau diukur dengan kita berjalan itu selama 1 bulan, dan lebarnya pun 1 bulan. Jadi kita bayangkan, mungkin kalau di negara kita ini, Indonesia itu, kalau kita berjalan sampai Jakarta pun enggak sampai 1 bulan. Berjalan kaki itu panjangnya, kalau kita tempuh dengan berjalan kaki selama 1 bulan, dan lebarnya pun sama kalau ditempuh dengan berjalan kaki selama 1 bulan. Jadi sangat luas sekali. Setelah itu, maka Allah berfirman lagi kepada Nabi Sulaiman, hai Sulaiman, siapakah yang akan memulai atau membuka makanan dari makhluk daratan atau dari lautan? Maka Nabi Sulaiman menjawab, dari daratan dan juga dari lautan. Tapi Allah berfirman, mengutus kepada seekor ikan yang bernama ikan Hud, yang berasal dari lautan. Dia diutus oleh Allah Ta'ala untuk mendatangi undangannya Nabi Sulaiman. Dan setelah ikan Hud itu tiba di tempat yang telah disediakan oleh Nabi Sulaiman, maka ikan Hud itu berkata, ya Sulaiman, setelah tiba ikan Hud itu,
menampakkan kepalanya dan dia langsung berkata kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan, mulailah makanlah apa yang ada di dalam lapangan ini, seluruh makanan boleh kau coba. Maka setelah ikan hut itu menampakkan kepalanya, dia langsung memakan seluruh makanan yang berada di lapangan itu. Kalau kita bayangkan betapa besarnya kepalanya ikan hut itu, dalam waktu sekejap, lahzatan, dalam waktu sekejap, seluruh makanan itu sudah habis. Dan ikan hut itu berkata atau mengundang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, berilah saya makanan. Maka Nabi Sulaiman menjawab, apakah kamu belum kenyang? Makanan yang begitu banyak sekali engkau makan dengan waktu yang sangat singkat. Saya belum kenyang, Nabi Sulaiman. Maka setelah mendengar perkataan tadi, Nabi Sulaiman langsung menjatuhkan diri dan bersujud kepada Allah. Dia merasa berdosa kepada Allah. Dia akan memberi rezeki kepada makhluk dalam waktu 1 hari. Padahal satu makhluk Allah yang berupa ikan hut memakan makanannya Nabi Sulaiman dalam waktu belum ada sehari. Hanya waktu sebentar, seluruh makanan yang dimasak selama 40 hari 40 malam disediakan begitu rupa banyaknya, tapi dalam waktu sekejap habis oleh ikan hut. Dan ikan hut itu belum merasa kenyang, masih kurang. Melihat keadaan itu, Nabi Sulaiman langsung bersujud kepada Allah dan berdoa, Subhana man takaffala birizki kulla marsukin min haitsu la yash'urun. Begitulah hikayah ini, semoga kita bisa mengambil iktibarnya. Apabila kita diberi rezeki oleh Allah, rezeki berlebih, janganlah kita membakar. Janganlah kita sombong akan rezeki yang kita miliki, karena sesungguhnya semua itu hanyalah titipan dari Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, kita bisa menghilangkan nafsu kita, menghilangkan sifat keakuan. Janganlah kita merasa bisa sendiri tanpa adanya pertolongan Allah dan anugerahnya Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Kita iringi usaha dan berdoa, karena tanpa ada pertolongan Allah, walaupun kita usaha sekeras apapun, kalau Allah belum menghendaki, itu tidak akan terjadi. Jadi intinya adalah kita jangan sombong dan usaha sambil berdoa. Setelah kita memiliki apa yang kita miliki, kita pasrahkan kepada yang maha memiliki, yaitu Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Kita hanya manusia, hanya bisa berusaha. Selanjutnya Allah lah yang menentukan kita mau dijadikan orang kaya atau orang miskin. Itu adalah sudah menjadi takdirnya. Kita diwajibkan hanya berusaha. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, para penggemar Pendopo Alam yang saya muliakan, berguna bagi diri saya sendiri, umumnya bagi seluruh pemirsa di Pendopo Alam ini. Maka dari itu, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu kita berdoa memohon ampunannya. Semoga kita selalu dilapangkan rezekinya, diberi keselamatan, diberi kesehatan, hingga kita akhirnya selamat dunia dan akhirat. Dan juga kepada segenap pemirsa di Pendopo Alam ini, semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah dan senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.